Selamat malam, salam jumpa, salve, shalom untuk semua sahabat teristimewa para donatur dan semua orang yang membantu di Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli. Saya Romo Januario Gonzaga selaku ketua di Posko Siaga Bencana ini mewakili teman-teman relawan melaporkan aktivitas di Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli, Jumat 16 April 2021. Yang pertama, keuangan. Update data donasi per Rabu 14 April sampai dengan Jumat 16 April 2021. Yang pertama, pada tanggal 14 April, sumbangan donasi dari anak-anak Amfoang Timur yang bekerja di Nusa Tenggara Barat untuk korban bencana alam yang ada di Amfoang Timur melalui Posko Siaga Bencana Santo Petrus, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli sebesar Rp1.750.000. Yang kedua, donasi tanggal 15 April dari Suster Wilhelmina SSPS sebesar Rp25 juta. Pada tanggal yang sama, donasi sebesar Rp253.000 dari salah seorang yang tidak ingin menyebutkan namanya. Dan pada tanggal yang sama juga, donasi berjumlah Rp2 juta juga dari salah seorang sahabat keluarga yang tidak ingin namanya disebutkan. Data donasi tanggal 16 April dari salah seorang keluarga juga tidak menyebutkan namanya menyumbang dana donasi untuk korban bencana alam di Amfoang Timur melalui Posko Siaga Bencana ini sebesar Rp2 juta. Oleh sebab itu, saldo keuangan di Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli, total dana dari para donatur sejak open donasi sampai dengan Jumat tanggal 16 April 2021 keseluruhannya berjumlah Rp999.936.425. Sejak open donasi sampai dengan Jumat 16 April 2021, pengeluaran dari Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli untuk sembako dan juga segala aktivitas penyalurannya sebesar Rp72.434.425. Oleh karena itu, saldo per tanggal 16 April 2021 berjumlah Rp24.434.425. Keuangan dari para donatur yang menyumbang untuk Posko Siaga Bencana ini akan direkap secara keseluruhan oleh Bendahara Romo Franciscus Saverius Paut untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kepada semua donatur di mana saja berada setelah kita melaksanakan seluruh kegiatan penyaluran sembako sampai kepada tangan keluarga-keluarga terdampak, baik itu pada masa bencana juga pasca bencana. Yang berikut kegiatan pembagian sembako logistik, khususnya logistik untuk hari ini Jumat 16 April 2021. Rangkaian kegiatan Jumat 16 April 2021, yang pertama, kegiatan hari ini dimulai tepat pukul 9.30 pagi. Yang kedua, sebelum dimulainya kegiatan ini, sudah ada tim relawan dari Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus, Paroki Santa Maria Mater Dei Epoli, yang melakukan survei di Kampung Kaunutu, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021. Tim relawan yang diutus dari posko kita atas nama Bapak Andi Kaunang selaku Babinsa yang bekerja di Amfoang Timur ini, dan juga Bapak Benediktus Lel Takaep
selaku tokoh umat dan tokoh masyarakat di Angfoang Timur. Setelah tim melakukan survei, dilaporkan dari hasil survei terdapat 23 kepala keluarga yang ada di kampung bernama Kaunutu. Daftar nama kepala keluarga ditayangkan dalam video ini. Dalam survei tersebut, tim relawan juga berhasil menghimpun data bencana badai siklon tropis Seroja yang dialami oleh warga kampung Kaunutu. Di antaranya ada kerusakan lahan, kebun, jagung, dan juga padi. Adanya akses jalan yang terisolir, putus, kesulitan air bersih karena putusnya pipa paralon yang menghubungkan mata air, tempat penampungan air dengan lokasi pemukiman warga Kaunutu, serta banyaknya masalah terutama gangguan kesehatan pasca bencana yang dialami oleh masyarakat di Kaunutu. Dari 23 warga yang terdata di dusun tersebut ditemui beberapa kepala keluarga terdampak yang mana sudah kita salurkan sembako pada hari ini, bekerja sama juga dengan tim relawan yang ada di wilayah Angfoang Timur. Kegiatan pembagian sembako dapat disaksikan dalam tayangan di sebelah saya ini. Yang berikut, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 16 April 2021, yaitu tim relawan Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus Tataum Paroki Santa Maria Mater Dei Poli terlibat langsung dengan menggunakan kendaraan truk melewati jalan yang berlika-liku dan juga dalam keadaan jalur jalan yang penuh hambatan, harus melalui sungai yang besar berkali-kali sehingga bisa sampai ke kampung Kaunutu di wilayah desa Kifu. Lalu pada hari ini juga terlibat dalam kegiatan kita tenaga medis pos kesehatan dari Yayasan Dompet Duafa yang terjun langsung datang di tempat ini dari Kupang menuju ke Kaunutu sebagai salah satu tempat yang kita nyatakan terisolir. Yayasan Dompet Duafa sendiri adalah tim pertama atau relawan pertama yang menembus melalui jalur darat sampai ke wilayah ini jalan terisolir di setapaknya kita Timur. menuju ke Dan Kaunutu. mereka berkoordinasi dengan Kita sudah dengar bunyi air kali. Timur, ini bersama dengan mata air posko kecil tapi terpadu sementara dan kotor. teristimewa Posko Siaga Bencana Gereja Stasi Santo Petrus dan Paroki Ini Mater Dei Poli kita ikut jalan hutan. untuk bisa menjangkau Ada Ramadan langsung di belakang. warga Sekretaris. yang ada di kampung Kaunutu. Kami Terlibat dalam kegiatan yang perut hari ini besar dari juga belakang, teman-teman. anggota TNI dan Yang perut Polri, langsing dari secara depan. istimewa para babinsa Ya. dan juga anggota Ini Polri jalannya agak Polsek susah. Angfoang Timur. Ini Yang paling istimewa Ini benar-benar hadir jalan pula hutan, di dalam teman-teman. kegiatan penyaluran sembako. Ini lintas alamnya kita nih. Posko Siaga Bencana. Untuk Stasi mereka Santo kebun mereka di Petrus sini Tataum, sih. Tapi yaitu untuk kita Bapak Ferdinand yang tidak terbiasa, Sarjana untuk kita ini sangat filsafat, ekstrim dan yang mana betul-betul beliau adalah anggota menguras DPRD tenaga Kabupaten dan Kupang. segala hal, Fraksi pikiran Nasdem. juga. Hari ini Tapi beliau untuk sendiri mereka-mereka yang tinggal di membantu dalam Tataum, melancarkan kegiatan, ini lahan kebun juga mereka. menemani tim relawan Mereka selalu pergi pulang tiap harinya, tiba di bayangkan kampung teman-teman. Kaunutu, juga kembali dari proses kegiatan di lapangan. Terlibat pula dalam kegiatan Mereka hidup. hari ini Ini orang kebun-kebun muda mereka Katolik di sini dari semua. Paroki Santa Maria Ini Mater kering Dei semua nih. Poli dan juga Stasi Santo Petrus Tataum. Demikian dulu. Kita dibantu pula Nampak oleh saya para tersenggal-senggal. penghubung warga dari Saya akhiri desa dulu. Kifu, teristimewa pengurus-pengurus. Di Baik Bapak, mungkin sebelumnya bisa wilayah memperkenalkan Kaunutu. diri. Ada juga Namanya jemaat siapa? dan umat yang membantu kita untuk menunjuk jalan sampai ke
wilayah Kaunutu. Betapa rumit dan sulitnya menembus sampai ke wilayah terisolir Kaunutu, kita dapat saksikan dalam tayangan pada video ini. Kegiatan selanjutnya yang terjadi di lokasi Kampung Kaunutu, yaitu pada jam 1 siang tim medis dari Yayasan Dompet Duafa melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis kepada warga. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan singkat dan juga pertemuan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat itu, dan diakhiri dengan pembagian sembako untuk keluarga terdampak, teristimewa juga untuk anak-anak yang mana hari ini diberikan susu dan juga telur untuk membantu perbaikan gizi pasca bencana. Pada pukul 14.30 dilaporkan dari posko siaga bencana ini bahwa tim relawan melakukan kegiatan pembagian logistik kepada warga terdampak yang langsung diserahkan oleh para pastor dan juga oleh tim relawan posko siaga bencana. Dari jumlah 23 kepala keluarga yang sudah terdata sebelumnya, yang berhasil disalurkan bantuan berjumlah 16 kepala keluarga, sedangkan 7 kepala keluarga lainnya belum disalurkan karena mereka tidak mengalami dampak langsung dari bencana ini. Tetapi posko siaga bencana akan juga membantu 7 kepala keluarga ini setelah kita melihat pasokan beras dan juga sembako yang masuk melalui posko siaga bencana Santo Petrus Tataung Paroki Santa Maria Mater Dei Poli. Yang berikut jumlah sembako yang dibawa oleh tim relawan posko siaga bencana pada hari ini berjumlah 16 paket sesuai dengan hasil survei Bapak Babinsa dan juga Bapak Benediktus Leltakaib selaku tokoh umat dan tokoh masyarakat, yang mana 16 kepala keluarga ini benar-benar terdampak mengalami kerugian baik itu dari perkebunan maupun juga dari perumahan. Demikian laporan kegiatan dan juga keuangan, dan yang paling akhir adalah rencana kegiatan untuk besok Sabtu 17 April 2021. Sabtu 17 April 2021 besok, tim relawan posko siaga bencana ini akan terjun langsung melakukan survei untuk mendata keluarga-keluarga terdampak di Dusun Biloka, Desa Netemnanu. Di wilayah Biloka sendiri perlu diketahui bahwa belum ada bantuan yang sampai ke tempat itu karena kondisi alam geografis yang sulit, harus menunggu sampai menurunnya atau surutnya air sungai yang ada di tempat itu, dan juga jalan yang cukup banyak hambatan dan rintangan. Karena itu tim kita baru mendapat informasi bahwa ada warga yang bisa menunjuk jalan dan juga membantu tim relawan kita untuk survei di wilayah Dusun Biloka, Desa Netemnanu pada hari Sabtu 17 April 2021. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan bersama atas nama teman-teman tim relawan posko siaga bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Poli. Atas nama posko siaga ini, kami semua mengucapkan limpah terima kasih untuk semua donatur yang berbaik hati menyumbangkan dana dan donasi untuk posko siaga bencana Stasi Santo Petrus Tataung, Paroki Santa Maria Mater Dei Poli. Banyak doa, berkat dan salam dari kami untuk keluarga-keluarga baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, baik yang pernah berjumpa maupun yang belum pernah sama sekali berjumpa. Doa kami mengiringi keluarga Anda dan pekerjaan Anda. Selamat malam, Tuhan memberkati. Salve, Shalom. Banyak salam dari tim relawan
saya Romo Januario Gonzaga, Romo Franciscus Safrius Paut, Bapak Ervan Sandung, Pak Guru, Pak Sarno Atamukin, Pak Pontianus Daki, dan juga Pak Rinto Obe, berserta keluarga dan juga umat yang ada di stasi dan di paroki. Tuhan memberkati. Di sana